Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nurliana Wulandari NIM 094, Ratno Cahyanti NIM 095, dan Indramayu Nugroho NIM 096. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Corporate Social Responsibility. Materi pembahasan ada pengertian, dasar hukum, prinsip dan jenis-jenis, manfaat, pengertian loyalitas, bagaimana pengukuran loyalitas, dan manfaat loyalitas. Pengertian corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi sosial dan lingkungan. Dasar hukum corporate social responsibility yaitu 1. Pasal 74 UU nomor 40 tahun 2007 tentang kewajiban bagi PT, yaitu A. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. B. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. C. Perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. D. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan pemerintah. 2. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu tentang penanaman modal, ditegaskan amanat bahwa setiap penanaman modal berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip corporate social responsibility yaitu prioritas korporat, mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangun berkelanjutan. Dengan begitu, korporat bisa membuat kebijakan, program, dan praktek dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara bertanggung jawab secara sosial. B. Manajemen terpadu, mengintegrasikan kebijakan, program dan praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen. Prinsip CSR yaitu proses perbaikan. Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program, dan kinerja sosial korporat berdasar temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut. Selanjutnya, pendidikan karyawan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan. Selanjutnya, melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik. Selanjutnya, fasilitas dan operasi pengembangan, merancang dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial. Selanjutnya, penelitian, melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang berkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif. Selanjutnya, prinsip pencegahan. Selanjutnya,
transfer best practice, berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik. Selanjutnya, memberi sumbangan untuk usaha bersama, mengembangkan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial. Selanjutnya, keterbukaan. Menumbuh kembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik. Selanjutnya, pencapaian dan pelaporan. Selanjutnya, jenis CSR, yaitu corporate philanthropy, cost related marketing, corporate social marketing, cost promotion, community volunteering, social responsible business practice. Selanjutnya adalah manfaat CSR menurut Hendrik Budi Untung. Dalam bukunya ada 10 manfaat yang akan diterima perusahaan dalam menerapkan CSR, yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya, misal terkait dampak pembuangan limbah, memperbaiki hubungan dengan stakeholder, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat produktivitas karyawan. Selanjutnya adalah pengertian loyalitas. Menurut Oliver, loyalitas adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan datang. Meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk melakukan perubahan perilaku. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi loyalitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas tersebut antara lain: yang pertama adalah nilai relatif untuk berkompetisi, 2 adanya switching barrier, 3 karakter nasabah, 4 lingkungan persaingan, 5 pengalaman pribadi nasabah. Selanjutnya, pengukuran loyalitas. Ada 5 cara untuk mengukur loyalitas, antara lain: yang pertama, pengukuran perilaku, 2 pengukuran switching cost, 3 pengukuran kepuasan, 4 pengukuran kesukaan terhadap merek, 5 pengukuran komitmen EBIT. Selanjutnya adalah manfaat loyalitas. Manfaat loyalitas adalah menurunkan biaya pemasaran, bahwa biaya untuk menarik pelanggan baru jauh lebih besar jika dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan yang ada. Menurunkan biaya transaksi seperti biaya negosiasi kontrak, pemrosesan pemesanan, pembuatan akun baru, dan biaya lain-lain. Menurunkan biaya handover nasabah karena tingkat kehilangan nasabah rendah. Meningkatkan penjualan yang akan memperbesar pangsa pasar perusahaan. Word of mouth yang bertambah dengan asumsi bahwa pelanggan setia berarti puas dengan produk yang ditawarkan. Menurunkan biaya kegagalan seperti penggantian atas produk yang rusak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.